Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustining Tias dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan final project data analis dengan data human resource. Pendahuluan, human resource atau HR atau sumber daya manusia atau SDM dalam bahasa Indonesia adalah divisi atau bagian yang sangat penting dari suatu organisasi atau perusahaan. Mereka adalah penopang dari kesuksesan suatu perusahaan. Tugasnya adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui jumlah keseluruhan karyawan yang berada di perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui departemen mana saja yang tertinggi maupun terendah. Yang ketiga, untuk mengetahui 5 top posisi job title dan lokasi tertinggi di perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah karyawan tertinggi dan terendah berdasarkan jenis kelamin, ras, dan tahun kelahiran. Untuk alur pengerjaannya, yaitu data preparation adalah memilih data dan memahami proses bisnis. Kemudian ETL, yaitu membersihkan data, transformasi data, pembuatan data mart. Kemudian visualization, yaitu membuat laporan, analisis, dan dashboard. Untuk datanya, di sini saya memilih data human resource. Saya akan menggabungkan kolom first name, last name menjadi full name. Kemudian saya akan mengubah kolom gender menjadi singkatan M untuk gender male, F untuk gender female, dan NC untuk gender non-conforming. Kemudian untuk departemen, saya akan merubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian untuk kolom location, location city, dan location state akan saya gabungkan menjadi satu kolom dan saya beri nama menjadi location new. Kemudian untuk kolom termed yang kolomnya kosong akan saya isi agar tidak berisi nilai 0. Kemudian penggunaan tools. Saya menggunakan Excel, Pentaho, PostgreSQL, The Beaver, dan Tableau. Kemudian masuk ke proses ETL. Yang pertama, saya memasukkan data human resource menggunakan step text file input. Kemudian, saya mengubah kolom gender male menjadi M, female menjadi F, non-conforming menjadi NC menggunakan step replace in string. Bisa dilihat, kolom gender sudah berubah menjadi inisial. Kemudian, saya mengubah kolom departemen menjadi huruf kapital menggunakan step string operation. Dan bisa dilihat, kolom departemen sudah berubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian, saya menambahkan kolom title yang mana Mr. untuk gender male, Mrs. untuk gender female, dan NC untuk gender non-conforming menggunakan step formula. Bisa dilihat, kolom title sudah masuk ke data. Kemudian, saya menggabungkan kolom title, first name, last name menjadi kolom full name menggunakan step concat fill. Bisa dilihat, kolom full name sudah masuk ke data. Kemudian, saya menggabungkan kolom location, location city, location state menjadi kolom location new menggunakan step concat fill. Bisa dilihat, kolom location new sudah masuk ke data. Kemudian, saya membersihkan nilai null di kolom term date menggunakan if field value is null. Bisa dilihat di kolom term date yang awalnya kolomnya berisikan nilai null, sekarang sudah berisi nilai inisial NA. Kemudian, saya menampilkan hasil akhir menggunakan tabel output. Berikut adalah tampilan output data mart-nya. Kemudian masuk ke tahap visualisasinya, yaitu membuat dashboard human resource menggunakan tools Tableau. Untuk jumlah karyawannya yaitu 22.214.
Untuk departemennya yaitu tertinggi ditempati oleh Departemen Engineer dengan jumlah karyawan 6.686. Untuk departemen terendah ditempati oleh Auditing dengan jumlah karyawan 52 orang. Kemudian masuk ke 5 top job title tertinggi. Yang pertama diduduki oleh job title dengan Research Assistant 2 dengan jumlah karyawan 754. Di posisi kedua ada job title Business Analyst dengan jumlah karyawan 708. Di posisi ketiga ada job title Human Resource Analysis 2 dengan jumlah karyawan 613. Di posisi keempat ada job title Research Assistant 1 dengan jumlah karyawan 538. Di posisi kelima ada job title Account Eksekutif, jumlah karyawannya yaitu 505 orang. Kemudian masuk ke 5 lokasi tertinggi. Yang pertama diduduki oleh lokasi headquarters Cleveland, Ohio dengan jumlah karyawan 16.715. Di posisi kedua ada lokasi remote Chicago, Illinois dengan jumlah karyawan 351. Di posisi ketiga ada lokasi remote Philadelphia, Pennsylvania dengan jumlah karyawan 326. Di posisi keempat ada lokasi remote Pittsburgh, Pennsylvania dengan jumlah karyawan 293. Di posisi kelima ada lokasi remote Cincinnati, Ohio dengan jumlah karyawan 285. Kemudian masuk ke gender dan race. Untuk jumlah gender female yaitu 10.321 dan jumlah gender male yaitu 11.288 dan gender NC yaitu 605. Dan bisa dilihat yaitu gender tertinggi di perusahaan yaitu ditempati oleh gender male dengan jumlah karyawan 11.288. Untuk race-nya, untuk gender female, race tertinggi ditempati oleh race white dengan jumlah karyawan 2.965 dan race terendah diduduki oleh race native, Hawaiian or other Pacific Islander dengan jumlah karyawan 548. Untuk gender male, race tertinggi ditempati oleh gender white dengan jumlah karyawan 3.200 orang dan race terendah ditempati oleh race native, Hawaiian or other Pacific Islanders dengan jumlah karyawan 642. Dan gender NC atau non-conforming tertinggi ditempati oleh gender white dengan jumlah karyawan 163 dan gender terendah ditempati oleh gender American Indian or Alaska Native dengan jumlah karyawan 35. Kemudian untuk tahun karyawan tertinggi lahir pada tahun 2001 dengan jumlah karyawan 644 orang dan terendah lahir pada tahun 1965 dengan jumlah karyawan 133 orang. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, dapat mengetahui jumlah karyawan yang aktif di perusahaan. Yang kedua, dapat mengetahui departemen tertinggi dan terendah. Dan jika perusahaan ingin membuka lowongan kerja, perusahaan sudah bisa memutuskan departemen mana yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Ketiga, perusahaan bisa mengetahui job title tertinggi saat ini. Yang keempat, perusahaan juga bisa mengetahui jumlah karyawan tertinggi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan tahun kelahiran. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.